tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang lain atau meninggalkan Allah, meninggalkan Rasulullah lebih suka dengan perintah ataupun menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri, kemudian keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijar. Kalau seorang hamba di dunia ataupun manusia di dunia, api itu dibuat dari ataupun dinyalakan menggunakan kompor, misalkan gas, ataupun api itu dari kayu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka itu waquduhan nas wal hijarah, menjadikan api neraka itu terbuat dari atau bahan bakarnya dari manusia dan batu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya menghasilkan api yang hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam majelis yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala masjidana liyata'allama khairan kana kal mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang masuk ke dalam masjid kami dalam rangka mempelajari kebaikan, maka ia statusnya seperti seorang mujahid fi sabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yata'allama wa man dakhala masjidana wa lam yata'allama khairan kana kan nadhri ila ma laysa lahu. Maka ia seperti orang yang melihat kepada hal-hal yang haram. Barang siapa yang masuk masjid bukan karena kebaikan, ada maksud-maksud pribadi, sebagaimana Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengatakan membangun masjid tersebut supaya Masjid Nabawi tidak penuh, supaya Masjid Nabawi jamaahnya bisa dialihkan ke Masjid Dirar, kemudian untuk merawat orang-orang yang sedang sakit juga bisa di dalam masjid. Ternyata di dalam masjid tersebut orang-orang munafik bermufakat buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan untuk menghancurkan masjid tersebut, la takum fihi abada. Ya, janganlah kalian pernah masuk ke dalamnya ya. Maka ya, kana kan nadri ila ma laisa lahu ya. Orang-orang tersebut sebagaimana orang-orang yang melihat kepada keburukan, kepada kemaksiatan dan kepada hal-hal yang buruk. Ya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, di dalam kitabnya Man Ata'al Ulama wal Umara fi tahrimi ma ahallallah atau tahlili ma haramallah faqad ittakhadhahum arbabam min dunillah, tegas beliau mengatakan ya, barang siapa yang mentaati ulama ataupun umara pemimpin fi tahrimi ma ahallallah, dalam rangka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad ittakhadhahum arbabam min dunillah, maka secara tidak sadar mereka menjadikan arbabam min dunillah ya, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang berikutnya atau di qaul yang berikutnya, Ibnu Abbas mengatakan yushaku an tunzila alaikum hijaratan minas sama ya, hampir saja seseorang itu atau hampir saja sebuah umat dihujani batu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ya justru meremehkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dibanding ya perkataan ya, meremehkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membandingkannya dengan perkataan orang lain ya, dalam rangka untuk ya meninggalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ittakhadahum arbabam min dunillah, sampai-sampai beliau mengatakan ya, menjadikan ya seolah-olah orang ini yang ditaati ya selain Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim ya. Hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala apabila kalian yukhalif ya, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala an amrihi ya, antusibahum fitnah, pasti kalian akan diuji dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, atau au yusibahum adzabun alim, atau bahkan di akhirat mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adzabun alim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ketika manusia itu dikumpulkan di tempat masing-masing oleh Allah, penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, kemudian penduduk surga dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penuturan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya ya mengatakan, lalu didatangkan kematian itu dalam bentuk seekor kambing atau seekor domba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kematian tersebut untuk disembelih. Ya, jadi kematian itu disembelih ya. Artinya hilanglah kematian itu di dalam ya di akhirat. Lantas jamaah yang dirahmati Allah, khalidina fiha abada, masing-masing penduduk neraka khalidina fiha, penduduk surga juga khalidina fiha abada. Ya, mereka kekal di dalamnya. Ya, dua-duanya kekal di dalamnya di tempatnya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
kepada neraka jahanam, wahai neraka jahanam, sudah penuh belum kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, wahai neraka jahanam, halim talati, kamu sudah penuh belum? Wa taqulu hal mim mazid, kalau belum penuh ayo saya isi lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini gambaran orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang lain atau meninggalkan Allah, meninggalkan Rasulullah lebih suka dengan perintah ataupun menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri, kemudian keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijar. Kalau seorang hamba di dunia ataupun manusia di dunia, api itu dibuat dari ataupun dinyalakan menggunakan kompor, misalkan gas, ataupun api itu dari kayu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka itu waquduhan nas wal hijarah, menjadikan api neraka itu terbuat dari atau bahan bakarnya dari manusia dan batu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya menghasilkan api yang hitam. Waquduhan nas wal hijarah. Jadi manusia yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka itu dijadikan bahan bakar, kemudian ditambah lagi dengan batu, sehingga siksaannya begitu maksimal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gambaran-gambaran untuk orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalamnya itu ada malaikat yang menjaga neraka itu, ghilad, syidad, kasar, kemudian tidak pernah senyum. Gitu. Penjaga neraka itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah senyum, kasar dia. Karena memang tugasnya menyiksa orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Ghilad, syidad, makanya akhirnya yang terasa ataupun yang ada di neraka itu berupa siksaan yang nanti akan mereka rasakan karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa saja. Karena sebagaimana yang kita maklumi, Islam itu adalah syamil. Islam itu adalah sempurna. Dari segi apapun, mengatur dari urusan-urusan terkecil, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai urusan-urusan yang besar. Itu. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai-sampai ajibatu liqaumin araful isnad wa sihatuhu. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad di dalam buku ini yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, aku terkejut, kata beliau. Mereka itu mengetahui ilmu, mengetahui sanad yang benar, tetapi dia meninggalkan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka lebih suka kepada perkataan-perkataan manusia yang itu akan membelokkannya daripada kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian unik, pengalaman unik saya pribadi berbincang dengan salah satu atau seseorang yang baru saja bertanding basket. Baru saja bertanding basket, kemudian basket antar sekolah. Belum lama, beberapa hari yang lalu. Saya tanya, skornya berapa? Kemudian 30-10 katanya. Saya bilang, 30 tim kamu apa tim lawanmu? 30 tim lawan saya, kemudian tim saya hanya dapat 10 poin. Kenapa kok bisa kalah? Dia bergurau, tapi guraunya sangat fatal menurut saya. Silakan jangan nanti dicerna kemudian dinilai. Dengan polosnya dia mengatakan,
di sana campuran katanya. Ya, di sana campuran kata dia. Maksudnya campuran ya. Di situ ada pemain basket di sana itu ada orang Islamnya, ada orang Kristennya, ada orang Hindunya. Jadi Tuhannya 3 katanya. Dibantu oleh Tuhan yang 3 katanya. Jadi Tuhannya bersatu padu, gitu kan? Kata dia. Tuhannya bersatu padu katanya. Ada Tuhannya orang Hindu, kemudian Tuhannya orang Kristen, kemudian Tuhannya orang Islam, bersatu padu membantu satu tim basket itu untuk mengalahkan kami yang kami hanya kumpulan orang Islam yang di situ hanya Allah saja yang membantu kami. Ajib, saya bilang. Apa-apaan ini? Ya, nggak ada. Mau Tuhan apa kek kalau Allah sudah. Saya bilang, wah, saya terkejut dengan begitu polosnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bahaya. Begitu. Allah Rabbul Alamin, ya. Allah itu segala-galanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kok kata dia, ya wajarlah kita kalah. Enggak, saya bilang. Ya, kamu aja yang kalah, akhirnya bawa kalimat seperti itu. Itu bersatu padu. Padahal kalau Allah ingin menghancurkan, ya, semuanya hancur. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ya. Di dalam perang Badar itu ketika kaum muslimin sedikit gentar, jamaah yang dirahmati Allah. Ya kan? Sedikit gentar ketika melihat pasukan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah itu dengan persenjataan yang lengkap, kemudian juga jumlah yang lebih besar, kemudian semangat yang membara ingin mengalahkan, ya. Begitu juga belum lagi orang-orang munafik yang hadir di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian mereka pulang meninggalkan Rasulullah itu. Kemudian moral dari para sahabat itu sedikit terganggu, ya. Sampai-sampai Rasulullah, padahal dari awal Rasulullah bilang kita, ya, akan bertemu dengan mereka di Badar, ya, atau ya kita akan berperang dengan mereka sebagai ganti, ya, mereka, ya, dahulu telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah turun tangan, ittastaghitsuna rabbakum, kamu beristighosa kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, pasti Allah akan memberikan jawabannya. Kata Allah, apa jawaban Allah? Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Jangankan 1.000 malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong dari langit untuk membantu orang-orang yang beriman. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau tadi kita lihat, ya, kalimat seperti itu sepertinya sederhana, tetapi kok, ya, begitu rancu, kemudian berbahaya kalau ternyata itu diseriusi atau bahkan menjadi, ya, perkataan-perkataan, ya, yang sering didengungkan kemudian menjadi kebiasaan dan akhirnya menyeret, ya, dirinya sendiri kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan, ya, malah mengatakan katanya bersatu padu, ya. Dari mana pikiran seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Adi bin Hatim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mengutip, ya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Itu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan mereka orang-orang terdahulu, ya. Kebiasaan-kebiasaan mereka orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ya. Jadi, ya, pendeta-pendeta mereka, kemudian pemuka-pemuka ulama mereka dijadikan arbabam min dunillah. Jadi kalau mereka mengatakan A meskipun itu menyelisihi nabinya, maka dia akan katakan A juga. Makanya dalam kondisi ketika Nabi
Musa alaihissalam ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, kemudian umatnya justru berbelok ya. Padahal Nabi Musa sudah menyuruh kepada Nabi Harun untuk menjaga umatnya setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari kejaran Firaun ya, kemudian diletakkan di suatu tempat, umatnya ditinggal untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa suhufnya Musa ya, kemudian umatnya dijaga oleh Nabi Harun. Ternyata ya mereka lebih percaya kepada seorang laki-laki namanya Samiri ya, bahwasanya Musa sudah meninggalkan mereka. Jadi Musa sudah jangan dianggap lagi, Musa sudah pergi dari kita ya, kemudian Musa sudah kabur dan meninggalkan kita jauh-jauh. Akhirnya mereka membikin patung sapi betina untuk mereka sembah, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ketika Musa pulang dari yang menerima wahyu, Musa marah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat apa yang dilakukan oleh umatnya, padahal jelas-jelas baru saja Musa bawa mereka dari ya kejaran Firaun, kemudian diselamatkan oleh Allah ya. Ternyata mereka tidak lama dari itu mereka kembali ingkar, jamaah yang dirahmati Allah ya. Mereka kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih percaya kepada ya orang ya yang itu bukan siapa-siapa ya. Akhirnya mereka menyembah sapi betina. Bahkan Nabi Musa ya dari saking marahnya, kemudian Nabi Musa sampai menarik jenggot ya daripada Nabi Harun ya. Tapi kata Nabi Harun, saya tidak bisa berbuat apa-apa wahai Musa ya. Mereka akan membunuhku kalau saya atau kalau aku ya menghalangi mereka dari perbuatan syirik kepada Allah ini. Begitu. Sampai Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam tafsirnya, bahwasanya janggutnya Harun yang dipegang oleh Musa dari saking marahnya itu ya, dari sampai ketika dilepas oleh Musa, ternyata janggut yang kepegang oleh Musa itu berubah warna, jamaah yang dirahmati Allah ya. Jadi janggutnya Nabi Harun itu ada dua warna, yang atas hitam, yang ke bawahnya putih. Itu jamaah yang dirahmati Allah, bekas pegangannya Nabi Musa itu dari saking marahnya Nabi Musa. Dan memang Nabi Musa ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi dijelaskan adalah pribadi yang kuat ya, adalah pribadi yang perkasa ya. Wal Masih ibn Maryam, termasuk juga ya yang menuhankan ya Masih ibn Maryam ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Itu perkataan ya Adi bin Hatim, yang perkataan Rasulullah yang dikutip ataupun diriwayatkan oleh Adi bin Hatim ya, sebagai tamparan buat kita semuanya, jangan seperti mereka ya, Bani Israel yang datang kepada nabinya, diselamatkan oleh nabinya, kemudian ia meninggalkan. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba seperti umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, teguhnya seperti apa ya, teguhnya seperti apa itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempa kesulitan ya, kemudian berada pada posisi-posisi yang begitu mencekam dan terpojok, kemudian sahabat-sahabat Nabi itu mengatakan, kami tidak akan seperti umatnya Musa ya, menyuruh Musa untuk pergi, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ya. Kami tidak akan seperti umatnya Musa wahai Rasulullah ya, yang ketika disuruh berjuang di jalan Allah, kemudian mereka mengatakan kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ya, wahai Musa, silakan kamu pergi berjuang, silakan kamu pergi berperang, silakan kamu pergi berjihad ya, silakan kamu pergi bersama Tuhanmu itu ya, inna hahuna qa'idun ya. Dan kami isinya akan duduk-duduk menunggu nanti Musa kalau sudah menang, kabari kami, baru kami akan ikut bersamamu. Ini gaya-gaya Bani Israel, jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika berada posisi yang begitu mendesak, para sahabat itu tidak bilang seperti itu, kemanapun anda pergi wahai Rasulullah, kami ada
Begitu. Kami ada sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terjepit bahkan terperosok ke sebuah ke dalam lubang, ke dalam jurang pada perang Uhud Kemudian Rasulullah dikabarkan wafat terkena panah, tetapi ternyata para sahabat justru menjadikan tubuhnya itu tameng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam diri mereka tidak apa-apa kami celaka asalkan Rasulullah selamat. Asalkan Rasulullah tidak apa-apa. Begitu tauhid yang dibangun oleh para sahabat, dirinya boleh hancur tetapi Rasulullah tidak boleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti umatnya Musa yang disuruh berjuang, ternyata dia mengatakan kepada nabinya, berjuanglah sendiri. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya penduduk Sumenep ketika disuruh berjuang oleh bupatinya, Pak Fauzi misalkan, barangkali ada Israel nyerang ke Sumenep, ayo lawan Israel. Kemudian ada salah satu rakyat ataupun rakyat Pangarangan misalkan bilang, pergi aja sendiri, itu misalkan, nanti kalau sudah menang kabari. Saya kira nggak bakalan berani bilang seperti itu, tapi ini Bani Israel ini berani bilang kepada nabinya, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi aja kamu bersama Tuhan wahai Musa, kami akan duduk di sini dan kami akan menunggu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktaatannya kepada Rasulnya, menjadikan orang lain justru rujukan utama, bukan Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati juga siapapun itu, seorang pemimpin, seorang ulama, seorang ustadz, kalau dia tidak sesuai dengan Rasulullah SAW, tinggalkan. Itu jamaah yang dirahmati Allah, sesederhana itu, tinggalkan. Jangan justru dijadikan rujukan, jamaah yang dirahmati Allah, maka dia akan menyesatkan kita. Makanya umat Nabi Musa ini, ketika dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala qiradatan khasiin di dalam Al-Quran. Ketika mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Musa mengatakan kepada umatnya setelah dibawa ataupun diselamatkan, kemudian diajari oleh Musa, didakwai oleh Musa, kemudian Musa mengatakan, hari Sabtu kamu hendaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagaimana umat Nabi Muhammad hari Jumat beribadah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Musa, saya tunggu kalian untuk kita beribadah di tempat ibadah pada hari Sabtu. Kemudian waktu yang sudah ditentukan oleh Musa tiba, kemudian Musa datang ke tempat ibadah pada hari Sabtu tersebut, tetapi ternyata umatnya tidak datang. Jamaah yang dirahmati Allah, justru umatnya pergi ke pinggir laut, kemudian mereka memancing ikan, bahkan ikannya itu muncul ke permukaan, tidak usah dipancing, bahkan diambil menggunakan tangan, itu bisa. Begitu. Akhirnya Musa pergi ke tempat ininya, ke tempat ibadahnya, kok kosong. Begitu. Ibaratnya mungkin pengurus takmir Masjid Darussalam, begitu, hari Jumat tuh kok nggak ada jamaah. Begitu. Akhirnya Musa mencari, di mana ini umatku, di mana kaumku? Ternyata mereka sedang mancing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Musa, sudah nggak apa-apa, jangan diulangi lagi, saya tunggu di pekan depan. Kemudian pekan depan sama juga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejadiannya Musa datang ke tempat ibadahnya, mencari kaumnya, ternyata kaumnya juga sama, meninggalkan tempat itu, lebih suka memancing. Oh ya, nggak apa-apa, kata Musa. Saya tunggu lagi pekan depan. Ternyata pekan depan juga sama, yang dilakukan oleh umatnya, ngeyel, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Allah, qiradatan khasiin. Mereka tuh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi qiradatan khasiin. Mereka dijadikan kera oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk, dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera, disambar petir, setelah 40 hari kemudian mereka musnah semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sebenarnya umat-umat terdahulu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui lisan Rasulnya, mereka tidak mau taat, mereka langsung diazab di tempat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu. Itu yang membedakan antara orang-orang beriman di zaman Rasulullah ataupun umat Rasulullah dengan umat-umat yang terdahulu. Ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, seperti kaum Nabi Nuh misalkan, ya, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, ya. Jadi ketika Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah, untuk meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umatnya itu ya meletakkan ujung daripada jemarinya ini di gini ya, di depan Nabi Nuh begini, supaya tidak mendengar apa yang diucapkan. Dari saking sombong dan ingkarnya kepada Allah sampai memperlihatkan gestur seperti ini, menghina dan mencela Nabi Nuh di depannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya tidak tinggal diam ketika nabinya diperlakukan seperti itu. Apa kata Nabi Nuh ketika dia berdoa sudah pada puncaknya, ya. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan, jangan sisakan orang-orang kafir di atas bumi ini, maka mereka akan membuat kerusakan. Akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan banjir bandang yang begitu besar yang menenggelamkan bumi pada saat itu. Yang dirahmati Allah. Begitu juga kaumnya Nabi Syuaib ketika mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kecurangan. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Sudah didakwahi oleh Rasulnya Nabi Syuaib, ya. Ternyata mereka ingkar kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hujan api yang membinasakan mereka semuanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kaum 'Ad, ya, belum lagi kaum Tsamud yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berbeda ternyata dengan nabi-nabi yang terdahulu. Ya, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, doaku akan aku simpan, ya. Doaku akan aku simpan nanti sebagai syafaat kepada umatku pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka itu tidak taat, seburuk apapun kelakuannya kepada Rasulullah, ya, bahkan saat ini sejauh apapun ya kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Rasulullah, ya, tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad ini ditangguhkan, tidak langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti doa tersebut akan disimpan oleh Rasulullah sebagai syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara tegas ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab ini, ya, falyahdharil ladzina, ya, hati-hati, ya, awas, ya, yang menjadikan seseorang siapapun itu, orang yang dianggap ulama, orang yang dianggap pemimpin, ya, kok kamu taat ketika mereka menghalalkan, ya, begitu, kok kamu taat ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, begitu, kok kamu taat ketika mereka ya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Au yusibahum adzabun alim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan diazab oleh Allah dengan azab yang begitu pedih, ya. Akhirnya kita menyesal ketika pada hari kiamat kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kita, karena kita meninggalkan Rasulullah dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Sudah masuk waktu syuruk. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.